Alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersama kembali, dan mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini diberkahi dan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan fikih kita masalah rukun salat yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Yang ada kitabnya silahkan dibuka halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat takbiratul ihram yang selanjutnya. Adapun syarat daripada sahnya takbiratul ihram yang selanjutnya adalah alif Allah dan ba akbar tidak dipanjangkan. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya alif daripada lafaz Allah itu tidak boleh dipanjangkan. Jadi alif daripada lafaz Allah tidak boleh dipanjangkan. Contoh yang benar adalah Allah, lamnya yang panjang. Adapun alif dari kalimat Allah tidak boleh dipanjangkan seperti Allah, maka yang seperti itu takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau takbiratul ihramnya tidak sah, maka salatnya juga tidak sah. Nah, kenapa memanjangkan alif dari kalimat Allah itu tidak boleh dan tidak sah? Dikarenakan mengubah maknanya. Kalau Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau alifnya panjang Allahu Akbar, maka maknanya berubah, yaitu apakah Allah Maha Besar? Artinya dia bertanya tapi mengingkari akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata beliau, ba daripada kalimat akbar juga tidak boleh dipanjangkan. Bagaimana? Yang benar adalah Allahu Akbar. Bar pendek seperti itu. Kalau seandainya ba-nya panjang, Allahu Akbar, maka yang seperti itu takbiratul ihramnya tidak sah. Ini banyak terjadi pada saat ketika adzan. Sama. Jadi kalau seandainya ada orang adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ba-nya panjang, yang seperti itu adzannya tidak sah. Artinya tidak mendapatkan pahala sunnah daripada adzan. Nah ini, jadi hati-hati menyebut ba daripada akbar itu tidak boleh dipanjangkan. Selanjutnya kata beliau yang ketujuh, ba akbar tidak ditasydidkan. Nah ini dari akbar itu tidak ditasydidkan. Kalau contoh yang tasydid bagaimana yang tidak boleh? Akbar, Allahu Akbar, seperti itu maka tidak boleh. Selanjutnya yang ke-8, antara lafaz Allah dan lafaz akbar jangan ditambah waw. Nah ini juga ada terjadi. Salah satu syarat daripada sahnya takbiratul ihram yang ke-8 kata beliau, antara lafaz Allah dan antara lafaz akbar tidak boleh ditambah waw. Jadi kan seharusnya Allahu Akbar ini. Nah dari Allah dan akbar tidak boleh ada waw. Contoh yang ada waw bagaimana? Allahu Akbar. Nah ini ada lumayan banyak. Jadi hurufnya panjang, seakan-akan ada waw setelah kalimat ha, setelah huruf ha. Allahu Akbar. Nah hurufnya agak panjang, maka yang seperti itu tidak boleh. Atau Allahu Akbar, wa-nya difathahkan juga tidak boleh. Selanjutnya yang ke-10 kata beliau, sebelum lafaz Allah tidak ditambah waw. Nah sebelum Allahu Akbar, sebelum Allah tidak ada ditambah waw. Jadi Wallahu Akbar tidak boleh seperti itu. Jadi sebelum lafaz Allah tidak boleh ditambah huruf waw. Kalau ditambah huruf waw bagaimana jadinya? Jadinya Wallahu Akbar. Nah, selanjutnya yang ke-11, jangan lama berhenti di antara keduanya. Nah ini syarat yang ke-11 kata beliau,
antara lafaz Allah dan lafaz akbar itu tidak boleh berhenti lama-lama. Kalau mau berhenti di situ berhenti sebentar saja, sekedar untuk bernapas. Kalau kita kan biasanya satu napas, Allahu Akbar, satu napas. Tapi kalau seandainya Allah Akbar yang seperti itu masih boleh. Kenapa? Karena dia berhenti cuma sebentar, cuma untuk mengambil nafas. Tapi kalau seandainya Allah agak lama baru Akbar, seperti itu tidak boleh. Tapi ini mungkin jarang sekali terjadi. Intinya antara Allah dan Akbar itu tidak boleh jeda yang sangat lama. Kalau seandainya jedanya atau berhentinya tidak lama, seperti dia mengambil nafas, maka yang seperti itu masih diperbolehkan. Yang kedua, masuk waktu sembahyang dan waktu menghadap kiblat. Jadi pada saat ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, kata beliau, waktu sholat itu sudah masuk. Nah, ini waktu sholat sudah masuk. Kalau seandainya kita melakukan sholat Allahu Akbar, waktu sholat belum masuk, sekalipun nanti setelah itu waktu sholat sudah masuk, maka yang seperti itu sholatnya tidak sah. Dan juga kata beliau, waktu membaca takbiratul ihram, dada kita dalam keadaan menghadap kiblat. Nah, ini tidak boleh dada kita menghadap sini lalu kita takbir, tidak boleh. Tapi kalau seandainya muka ke sana takbir Allahu Akbar masih diperbolehkan. Yang jadi patokan adalah dada kita, bukan muka kita. Yang ke-13 ataupun terakhir kata beliau, mengakhirkan dari takbir imam andai kata sembahyang berjamaah. Ini penting sekali. Syarat yang terakhir kata beliau, kalau kita itu sholat berjamaah, ini bukan sholat sendiri. Kapan kita memulai takbiratul ihram? Memulainya setelah takbir imam. Kata imam Allahu Akbar, imam sudah baru boleh kita Allahu Akbar. Kalau seandainya imam masih takbir ya Allah, kita ikut angkat takbir juga, maka yang seperti itu sholat kita tidak sah. Nah, ini kalau seandainya kita sholat berjamaah sebagai makmum, kita mengangkat takbir berbarengan dengan imam masih bertakbir, maka sholatnya tidak sah. Yang tidak sabar ke apa imam baru Allahu, baru menyebut seperti itu kita juga ikut Allahu Akbar, maka yang seperti itu tidak sah. Sekalipun imam kali imam baru kita juga seperti itu tetap tidak sah. Intinya selesaikan dulu takbiratul ihram imam, baru makmum boleh mengangkat takbir. Kalau seandainya ada ketemu takbirnya makmum dengan takbirnya imam, maka sholat si makmum tidak sah. Nah, ini mungkin biasa terjadi. Jadi sudah selesai kita membahas rukun sholat yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan rukun sholat yang ketiga, yaitu berdiri bagi yang mampu ataupun yang puasa. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kemarin pada saat ketiga sebelum lebaran ada pertanyaan hadiah tentang hewan kurban yang bijinya sudah hilang. Nah, boleh tidak dikurbankan? Iya kan? Ya. Jadi begini, di dalam kurban itu ada kaidahnya, apa syaratnya hewan itu boleh dijadikan hewan kurban. Syaratnya hewan itu tidak ada cacat. Cacatnya bagaimana? Cacat yang berdampak pada dagingnya. Cacat yang berdampak pada daging kurban. Intinya kalau seandainya daging kurbannya ada hilang, maka hewan tersebut tidak boleh dijadikan kurban. Contoh misalkan telinganya dikasih tanda lubang, tapi lubangnya besar sampai ada daging dari telinganya hilang, maka yang seperti itu tidak sah dijadikan kurban. Atau misalkan pahanya ada digigit binatang buas sedikit hilang, nah ini lalu mau dijadikan kurban, tidak boleh. Intinya cacat yang ada hubungannya dengan daging. Nah, pertanyaan beliau begini, ya, misalkan
kambing atau sapi ini bijinya sudah tidak ada, boleh tidak dijadikan hewan kurban? Sah tidak dijadikan hewan kurban? Kira boleh tidak? Tadi kan kaidahnya cacat yang berdampak pada daging. Contoh tadi telinga berlubang, ya kalau cuma sobek saja tidak masalah. Kenapa? Karena tidak ada daging yang hilang. Atau misalkan tanduk sapinya patah, boleh tidak dijadikan kurban? Tanduk sapi patah atau pecah, boleh tidak dijadikan kurban? Boleh. Kenapa? Tidak ada hubungannya dengan daging. Misalkan sapinya ompong sudah, boleh tidak dijadikan kurban? Nah, misalkan lagi sapinya pincang, boleh tidak dijadikan kurban? Tinggal dilihat, kalau pincangnya itu parah menyebabkan dia tidak bisa jalan, maka tidak boleh dijadikan kurban. Otomatis kalau dia tidak bisa jalan, maka makannya berkurang. Kalau makannya berkurang berdampak pada dagingnya. Nah ini, tapi kalau seandainya pincangnya biasa saja, nah ini makannya tambah kuat, maka yang seperti itu masih boleh dijadikan kurban. Atau sapinya tadi gataran, ya gataran banyak kurangnya di mana-mana, boleh tidak dijadikan kurban? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena gatal situ berdampak pada daging kurbannya. Nah, pertanyaan beliau, kalau bijinya hilang, boleh tidak dijadikan kurban? Boleh. Tidak boleh. Boleh tidak? Biji daging bukan? Dimakan bukan? Yang makan sudah dulu. Jadi begini, ya. Setelah saya cari di kitab, ternyata ada bahwasanya kalau seandainya hewan tersebut tidak ada sudah bijinya, apakah boleh untuk dijadikan kurban ataupun akikah? Boleh dan sah. Kenapa alasannya? Salah satunya hadis Rasulullah SAW pada saat ketika Rasulullah mengakikahi cucu beliau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yaitu dengan kambing yang sudah dikebiri, tidak ada bijinya lagi. Nah ini yang pertama. Yang kedua, kenapa? Yang kedua, biji itu kata beliau, kalau seandainya hewan tersebut sudah dikebiri, sudah dihilangkan bijinya, maka hewan tersebut dagingnya tambah nyaman. Nah ini, tambah nyaman. Dan yang kedua, dia tambah gemuk. Kenapa? Karena tidak ada mikir kawin lagi sudah. Ini disebutkan di dalam kitab. Itu kenapa? Jadi kambing atau sapi yang sudah dikebiri itu akan berdampak pada dagingnya lebih nyaman dimakan. Yang kedua, dia akan menjadi lebih gemuk. Makanya boleh dijadikan kurban atau akikah. Oleh karena itu Rasulullah mengakikahi cucu beliau memakai kambing yang sudah dikebiri. Dan yang ketiga alasannya adalah bahwasanya biji daripada sapi atau kambing itu tidak dimaksud untuk dimakan, walaupun boleh dimakan. Nah ini, jadi bukan maksud seperti telinga dimakan tidak dimakan, seperti ilat lidah dimakan atau tidak dimakan, seperti mulutnya dimakan atau tidak dimakan. Tapi kalau biji itu bukan tujuan untuk dimakan. Makanya kalau seandainya itu tidak ada, tetap sah untuk dijadikan kurban atau akikah. Jadi bukan tujuan untuk dimakan, walaupun itu dimakan. Nah ini, walaupun itu dimakan, rasanya bagaimana? Rasanya kurang lebih daging, cuma agak hambar. Nah ini pernah kita makan pada saat ketika di Yaman. Nah ini, jadi begitu masuk makan, baru makan berdua sama teman, ngelihat biji kambing digantung, ya kak kambing, ada juga bijinya digantung, melihat, tanya orang mau makan apa, makin mikir, itu bilang bijinya, bingung orang Arab, karena orang Arab tidak makan itu, ya mereka dibuang, betulan kamu makan itu, iya kata teman, gimana mau kan, ya sudah katanya, coba aja, ya kata saya coba aja daripada penasaran, jadi diamuk di masakan mereka, diamuk ternyata mirip sama daging, cuma beda lah, nah ini mirip sama daging, rasanya cuma agak hambar. Nah ini, makanya di kitab juga bahwasanya biji itu bukan untuk dimakan, tapi kalau seandainya dimakan ya boleh saja. Nah ini, jadi pertanyaan haji, apakah boleh kambing atau sapi yang sudah tidak ada bijinya untuk dijadikan kurban atau akikah? Boleh dan sah. Nah ini.